Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Halo warga intelektual sekalian, pria mualaf bernama Ruben Onsu diduga melakukan penipuan dan dijadikan tersangka oleh aparat dengan total kerugian 3,5 miliar rupiah. Wow, gila, luar biasa. Gila, saya mengapresiasi pendukung Ruben Onsu. Anda mendukung yang jadi tersangka penipuan. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ruben Onsu itu semenjak mualaf itu banyak cobaan? Apakah ini cobaan atau karma? Apakah ini cobaan atau musibah? Apakah ini cobaan atau ajab? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bagaimana kronologinya? Kenapa RO ini ditetapkan sebagai tersangka? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Sarwenda? Apakah Ruben Onsu ini menderita penyakit yang namanya 3 huruf? Apa itu penyakit 3 huruf? Jadi guys, diduga kronologinya beberapa tahun yang lalu, RO meminta seseorang untuk berinvestasi di usahanya, yaitu usaha geprek bensu. Nah, pada saat itu diduga mereka bikin semacam perjanjian lah gitu ya. Biasa disebut dengan MOU atau apalah gitu ya. Kalau dalam dunia saham biasa disebut dengan beli saham lah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, diduga RO ini tidak memberikan apa yang dijanjikan. Padahal saat itu waktu perjanjian ada perjanjian misalnya modalnya segini, nanti balik modal tahun segini, kemudian bunganya segini gitu ya, hasil investasinya segini. Pokoknya ada semacam perjanjian lah gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, si RO ini tidak menepati janjinya sehingga dia dilaporkan dan sekarang dijadikan tersangka. Wow, luar biasa. Saya turut prihatin ya. Saya tetap mendoakan Ruben Onsu walaupun dia mualaf ya, walaupun dia sekarang ini banyak masalah ya, kita doakan ya. Tapi gini guys, kita harus belajar dari kisah daripada Ruben Onsu ini. Apa itu? Reputasi. Jadi membangun reputasi itu butuh waktu ratusan tahun, tapi menghancurkannya cuman beberapa hari atau beberapa detik gitu. Luar biasa. Nama baik Ruben Onsu hancur berantakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan daripada Ruben Onsu mualaf karena dia banyak masalah gitu, atau karena dia diduga ada kekurangan duit gitu ya? Apakah itu alasannya? Kalau dia nggak kekurangan duit, ngapain dia nggak bisa bayar ya kan? Harusnya kan bisa bayar. Apakah karena usahanya lagi sepi gitu? Jadi ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu tentang geprek bensu. Jadi sebenarnya usaha geprek bensu ini awal-awalnya doang yang rame. Kenapa? Karena faktor daripada keartisan. Ya, mohon maaf ya, saya bukan si paling jago dalam usaha. Gini, sebenarnya banyak artis itu bikin usaha itu hanya karena menjual namanya gitu, bukan menjaga kualitas atau bisa bersaing dengan usaha lainnya gitu. Ya musim-musiman lah gitu ya. Ya, baru buka rame gitu ya. Nanti udah beberapa tahun sepi gitu, sama seperti geprek bensu gitu. Jadi dugaannya, menurut dugaan saya, mungkin ya didugaannya geprek bensu ini butuh modal, suntikan modal dan sebagainya, sehingga Ruben Onsu ini nyari yang namanya investasi gitu ya. Saya nggak tahu apakah usahanya sekarang bangkrut atau tidak, tapi pada faktanya udah banyak yang gulung tikar gerai-gerai daripada Ruben Onsu ini atau geprek bensu ini. Dari ratusan sekarang tinggal puluhan kayaknya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan daripada Ruben Onsu sehingga dia mualaf gitu? Ya, supaya ada pertolongan apa dan sebagainya?
Apakah ini ada korelasinya atau tidak? Kemudian selain itu, ya, Ruben Onsu diduga menderita penyakit 3 huruf. Ini sangat menarik guys, dan menarik perhatian penonton juga gitu. Penyakit 3 huruf ini sangat-sangat ini guys ya, misterius gitu. Apa penyakit 3 huruf? Kenapa disebut penyakit 3 huruf? Apakah inisialnya H gitu? Bukan TBC ya, TBC itu terlalu banyak cuan, bukan itu. Kemudian kalau saya perhatikan Ruben Onsu sekarang sudah mulai kurus, kayaknya dia banyak pikiran. Dia dulu pernah dikabarkan dekat sama Desi Ratnasari ya. Banyak yang ini juga ya sama Desi Ratnasari. Ya, banyak yang kepincut juga ya. Dulu Raffi Ahmad diduga gitu ya, kepincut juga gitu. Banyak yang kepincut dengan Desi Ratnasari. Cakep emang Desi Ratnasari. Wajahnya itu adem ya. Wajahnya itu cakep pisan ya. Cek orang Sunda teh. Cakep pisan. Cakep banget gitu. Kemudian apa pelajaran yang kita ambil dari kisah dari Pak Ruben ini? Apakah ini musibah atau cobaan atau ini bisa dikatakan sebagai ajab gitu? Saya tidak mengatakan ajab ya, nggak boleh seperti itu ya, teman-teman Kristen nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh julid ya. Kalau dia pindah agama ya nggak jadi masalah, sok aja gitu. Tapi gini, menurut keyakinan saya, kalau kita pindah agama, kita punya misalnya nih masalah, menurut saya pribadi itu bukan solusi ya. Boleh-boleh aja ya, sah-sah aja kalau pindah agama. Tapi menurut saya pribadi itu bukan solusi. Itu bukan solusi instan maksudnya. Kenapa? Karena nggak ada korelasinya. Untuk menyelesaikan masalah itu ya kita harus nyari jalan keluar masalah itu gitu. Atau setidaknya kita menjaga yang namanya reputasi gitu ya. Bayangkan Ruben Onsu yang kita bayangkan dia punya banyak duit, banyak harta gitu. Tapi ternyata uang 3,5 miliar juga bisa bermasalah juga ya. Aduh, kacau emang. Aduh, gimana ini ya kasus Ruben Onsu ini. Pusing ya mikirin. Tapi ya udah kita berdoa aja lah gitu ya, daripada ini ya pusing-pusing ya. Semoga dia dapat ini ya, dapat panggilan lagi gitu ya. Panggilan dari agama sebelumnya. Boleh-boleh aja gitu pindah ke agama sebelumnya apa gimana gitu ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan sekarang terbelah ya. Ada yang mendukung Sarwenda, ada yang mendukung Ruben Onsu gitu. Sebenarnya kita nggak boleh mengurusi rumah tangga orang guys. Tapi berhubung karena ini masalah publik, ini kan masalah publik ya, masalah tersangka Ruben Onsu itu kan sudah jadi masalah publik ya. Jadi pentingnya yang namanya menjaga reputasi gitu ya. Menurut saya pribadi lebih baik kita lunasin utang dulu deh gitu ya daripada menunaikan ibadah gitu ya kan. Boleh-boleh aja menunaikan ibadah gitu ya. Berkali-kali menunaikan ibadah boleh-boleh aja. Kemudian daripada misalnya saya tidak mengatakan RO melakukan itu ya. Misalnya beli apartemen sama selingkuhan misalnya gitu ya kan. Lebih baik kita utang dulu lunasin gitu ya. Daripada seperti ini kan makin malu jadinya. Nama baiknya buruk. Kemudian orang-orang juga nanti akan melihat dia buruk ya. Kemudian kalau dia nggak dapet job gimana? Makin hancur dong kan? Pasti label-label yang ada di televisi juga pasti nggak ngundang lagi kan? Sekarang televisi lagi loyo guys, lagi lemas gitu. Televisi sekarang sudah banyak yang bangkrut gitu. Banyak karyawan yang dipecat gitu. Karena apa? Karena faktor medsos. Sekarang orang-orang berlomba-lomba ke medsos, media sosial sekarang rajanya. Terutama YouTube ya. YouTube sekarang yang paling susah ditaklukkan. Ya. Walaupun banyak juga YouTuber yang odong-odong ya. Tapi kalau untuk video panjang, YouTube itu susah memang. Video pendek bisa cepet, tapi video panjang tuh susah banget. Saya sudah mengalami sendiri guys. Butuh effort ya, butuh perjuangan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Selain itu, banyak netizen dulu ngata-ngatain Sarwenda itu jahat lah, Sarwenda itu tidak peduli dengan suami, ya. Kemudian ada banyak masalah ya tentang Sarwenda ya, yang digiring gitu ketika
Ruben Onsu baru mualaf. Jadi ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita, guys. Kita itu tidak boleh mengurusi yang namanya kehidupan artis gitu. Kenapa kita tidak boleh mengurusi kehidupan artis? Apa alasannya? Karena kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Kita tidak bisa mengurusi rumah tangga orang. Ya, terserah ya, kalau mau cerai nggak jadi masalah. Mau kawin cerai kayak nggak jadi masalah. Mau punya banyak istri 20, 30 berderet kayak nggak jadi masalah. Yang penting kita tidak boleh mengurusi mereka gitu ya. Yang penting mereka bahagia gitu ya. Yang kita fokuskan itu adalah masalah publik ya. Seperti masalah usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita fokuskan. Jadi dari kasus daripada RO ini, ya, kita harus menjaga yang namanya reputasi. Ya. Reputasi sangat penting. Dalam dunia usaha itu yang paling penting itu reputasi, guys. Ya, uang bisa dicari, tapi reputasi nggak bisa dicari, guys. Nggak bisa secara instan maksudnya. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun reputasi gitu. Ya, reputasi yang paling susah dihilangkan itu reputasi penipuan gitu. Kalau misalnya nih sama istri dia bermasalah sama Sarwenda misalnya, nggak jadi masalah. Dia mau jadi pejabat kayak suatu saat bisa-bisa aja. Sama seperti KDM kan juga cerai juga kan. Prabowo juga diduga nggak akur dengan istrinya gitu. Tapi bisa aja jadi presiden, nggak jadi masalah ya. Tapi yang susah dihilangkan itu adalah masalah tentang reputasi penipuan. Itu yang paling susah dihilangkan ya. Kalau masalah keluarga mah masih bisa dimaklumi di Konoha ya. Yang paling susah dihilangkan itu adalah masalah penipuan ya, kemudian ketidakjelasan gitu ya, tidak konsistenan gitu ya, kemudian perselingkuhan juga bisa gitu, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Yang paling berpengaruh itu yang merugikan material gitu, uang gitu ya. Kemudian menghina itu juga mempengaruhi ya. Jadi mudah-mudahan ya kita belajar dari kasus daripada RO ini. Saya tidak mengatakan saya lebih suci daripada RO, tapi ya kita bisa mengambil hal-hal yang penting gitu ya dari sudut pandang edukasi gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam profesional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.